Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semua anak-anak? Sehat. Ya, Baik, Pak. Baik, Pak. alhamdulillah ya. Saya Bapak pun sehat. Nah, sebelum Bapak tadi yang masuk Ibu Armaini ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, iya. Ya, Iya. Pak. Oke, Pak. sekarang kita lanjut ya. Nah, ini tidak hadir ya. Ada satu tidak hadir ya. Bapak cek si Raja Nawili ya. Oke, nanti coba Bapak konfirmasi dengan wali kelasnya. Baik. Baik, hari ini kita masih membahas tentang teks eksplanasi ya. Ini adalah pertemuan kedua kita. Nah, pertemuan kemarin kita sudah satu kali membahas tentang teks eksplanasi. Masih ingat kemarin tentang apa? Ya. Masih, Pak. Ya, ya, bagus. Apa? Ya, kita membahas tentang apa itu teks eksplanasi, kemudian apa-apa saja teks eksplanasi kan? Iya, Ya. Pak. Nah, ya, apa-apa saja teks eksplanasi itu? Ya, terbagi dua kan? Di situ ada fenomena alam dan apa? Satu lagi? Ya, fenomena sosial. Fenomena sosial. Ya. Fenomena alam apa? Fenomena alam itu adalah Kejadian alam, apa fenomena alam? Pak. Berhubungan Ya, dengan Kejadian alam. Bencana alam. Bencana alam saja. Misalnya, apakah fenomena alam itu hanya bencana alam saja? Tentang keadaan alam Iya, biasa kan, Pak? tentang keadaan alam kan. Nah, Ya, kemarin hujan. proses alamiah dari suatu kejadian alam, Pak. Kayak Iya, hujan, gerhana bulan kan? gerhana bulan, iya betul. Gerhana matahari. Ya, kemarin kita sudah sampaikan materinya ya. Nah, jadi ayo coba ada satu orang siapa yang mau menyimpulkan? Ya, Reja, kita simpulkan. Ya, betul Reja, bagus sekali kesimpulan kamu. Jadi Bapak tambahkan lagi ya. Jadi fenomena alam itu adalah fenomena yang teks eksplanasi itu adalah teks yang menampilkan tentang fenomena. Nah, fenomena itu nanti baru terbagi dua kan? Ada fenomena alam, ada fenomena sosial kemarin kan? Nah, fenomena alam apa? Fenomena alam itu adalah fenomena yang terjadi di alam semesta, di alam sekitar kita, kejadian alam. Nah, itu kan kemarin kita sudah membahas terbagi. Di situ kita bisa membagi tiga kan? Ada kategori fenomena yang bukan bencana. Misalnya apa? Misalnya kemarin apa? Ya, gerhana bulan, matahari, Hujan. proses terjadinya hujan. Ya, betul Evi. Ya, kamu masih ingat. Kemudian munculnya pelangi, itu juga fenomena alam yang bukan bencana. Nah, ada juga fenomena alam yang bencana kan? Nah, di sini juga kemarin, ya, di sini kita terbagi dua. Ada yang Banyak ya. ya yang disebabkan oleh manusia dan yang dan alam itu sendiri. Iya, yang disebabkan manusia apa kemarin? Masih ingat? Contohnya apa? Meluapnya air sungai, Pak. Banjir. Banjir itu manusia yang menyebabkan. Iya, karena apa? Luapan air sungai karena banyak sampah. Karena sampah, Iya, banyak sampah. Hanya sampah saja penyebabnya. Nah, ini Pak, tanah longsor juga bisa, Pak. Iya, karena tanah manusia. longsor kan. Kemudian karena tanah longsor itu karena hutan digundulkan. Nah, itu kan penyebab banjir kan. Iya. Nah, ada juga bencana alam yang memang sudah kodratnya. Nah, apa itu misalnya? Gunung meletus. Tsunami. Iya, gunung meletus. Bagus Reja ya. Tsunami. Banjir karena curah hujan yang tinggi. Iya, hujan. Baik. Sudah, terima kasih anak-anak sudah paham tentang perincian fenomena alam. Nah, kalau fenomena sosialnya nih, tadi belum kita revisi lagi, belum kita refleksi. Apa kalau fenomena sosial? Pengangguran. Contohnya? Iya, fenomena sosial itu dari sosial. Nah, sosial itu kan berhubungan dengan manusia kan? Iya. Jadi segala kejadian yang manusia terlibat di situ. Ya, contohnya tadi siapa yang mantan pengangguran? Bapak nggak lihat tadi siapa?
Epi, Pak. Iya, Evi. Jawab. Terima kasih. Evi udah 2 kali menjawab. Ada pengangguran. Apalagi? Tawuran, Pak. Kemiskinan, Pak. Tawuran. Nah, Pak. ini tawuran ini. Baru 3 hari yang bola, lalu Pak, ya. kemarin. Bola Iya. banyak yang meninggal. Iya, betul. Di mana itu? Pak. Di Malang, Di Pak. mana? Ada Di kerusuhan, Malang. Pak. Di stadion mana? Di Stadion Kanjuruhan. Kanjuruhan, Pak. Iya, Kanjuruhan. Ternyata gibol semua ya anak-anak Bapak nih ya. Kami suka nonton bola, Pak. Iya, itu juga teks eksplanasi sosial kan. Mengapa di situ ada peristiwa? Di peristiwa itu ada penyebabnya enggak? Ada, Pak. Peristiwa itu terjadi ada penyebabnya kan? Ada, Pak. Ada. Ada, Ada Pak. sebabnya apa kira-kira kemarin? Kalau kemarin itu Gara-gara nggak terima kekalahan, Pak. Iya. Banget, Pak, karena nggak mau terima kekalahannya, Pak. Makanya Jadi ada terjadinya jadi ada sebab, ada akibat kan? Nah, Iya. itulah kita sedikit merefleksi yang kemarin ya tentang fenomena sosial dan fenomena alam. Nah, hari ini kita masih membahas tentang fenomena juga, tapi kita lebih fokus ke fenomena sosial. Mengapa Bapak lebih memilih fenomena sosial? Menurut kalian apa? Apa fenomena alam tidak penting? Fenomena sosial lebih dekat dengan kehidupan kita, Pak. Iya, bagus Reja, bagus ya, kritis ya. Karena fenomena sosial itu kadang kita sendiri yang mengalami, ya. Kemudian fenomena sosial juga dia dinamis. Dia nanti akan sesuai dengan dinamika manusia. Mungkin setahun lagi kita nggak tahu fenomena apa yang akan terjadi dan belum pernah terjadi. Jadi tidak ada salahnya kita lebih fokus untuk hari ini membahas tentang eksplanasi sosial. Nah, baik, sebelum kita lebih jauh, Bapak akan menjelaskan sedikit gambaran tentang pembelajaran kita hari ini supaya kalian itu ngeh ya, supaya kalian nggak main-main ya. Jadi tujuannya ya supaya kita memahami fenomena sosial kira-kira untuk apa? Untuk memahami sebab akibatnya, Pak, kita dapat mengambil juga hikmahnya mungkin hikmahnya, pesannya ya. Pak, pesannya. Iya, hikmahnya. Bahwa kita jangan sering tawuran begitu, Pak. Iya. Kita nggak usah jangan tawuran, Pak. Nggak usah Iya. tawuran Tuhan, Pak. Baik, Begitu. ya sudah mewakili ya jawaban Hafizah dengan Nuraini ya. Jadi Bapak simpulkan saja. Jadi tujuan kita mempelajari eksplanasi sosial untuk hari ini itu supaya kita lebih peka, lebih peka, lebih kritis terhadap lingkungan sekitar kita, tetap terhadap kejadian yang terjadi di sekitar kita. Supaya apa? Kalau kejadian atau fenomena itu bagus, ya misalnya ada nih teman kita yang juara Olimpiade Internasional, nah itu berarti kan apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan apa? Kalau misalnya kita menemukan fenomena, oh ada nih siswa kita, teman kita yang juara Olimpiade Internasional, apa kira-kira yang harus kita lakukan? Kita harus mengikuti jejaknya, Pak. Iya, kita harus mencontoh. Memberikan selamat. Jadi motivasi. Selamat. Jadi pedoman. Iya. Pedoman, Pak. Iya. Tapi kalau misalnya fenomenanya itu berdampak buruk, fenomena sosialnya, misalnya tadi tawuran, perkelahian di stadion, apa yang harus kita lakukan? Jangan ikutin, Pak. Iya. Introspeksi, Pak. Introspeksi. Kita harus mencari ya. Lebih dewasa, Pak. Iya. Kita harus mencari penyebabnya apa tadi kan? Penyebabnya apa? Akibat yang ditimbulkan apa? Supaya apa? Supaya kita bisa meredam, bisa menstop, ya, bisa kasih kampanye kan, supaya tidak lagi terjadi kan, itu tujuan kita sebenarnya hari ini ya. Nah setelah itu selain tujuan kita mempelajari hari ini, kita menggunakan model mencari masalah lagi ya. Jadi kita cari masalah, kemudian setelah kita temukan masalah, kita cari penyebabnya apa, akibatnya apa, supaya kita tahu bagaimana nanti jalan keluarnya. Oke, nah setelah itu kita nanti untuk supaya kita bisa menjawab, mengerjakan tugas, kita diskusi nanti ya, nanti Bapak bagi kelompok. Nah kemudian nanti hasil diskusi kalian, hasil tugas kelompok kalian nanti akan Bapak nilai. Ya nanti penilaiannya itu
banyak aspek nak. Nanti dari isi dari tulisan kalian tadi akurat tidak informasinya. Kemudian nanti dari tata bahasanya nak. Kalau yang selama ini malas sekali pakai huruf kapital untuk nama kota, untuk awal kalimat. Nah, mulai nanti digunakan tanda titiknya di mana, tanda koma, nanti itu Bapak nilai. Ya, sampai nanti ketepatan waktunya, ya. Nah, itu saja ya untuk itu. Nah, kita sudah banyak waktu yang digunakan. Jadi ini kita putar dulu video. Ini videonya hampir 3 menit, cuma nanti kita ambil yang penting-penting saja ya. Terdengar anak-anak? Tidak, Pak. Tidak ya? Oh, bentar, volumenya ya, bentar. Suaranya kosong, Pak. Kami nggak dengar. Bentar, ini kesalahan teknis ini, bentar. Oke, sambil menunggu suara, coba diperhatikan tuh, itu apa kan? Apa yang ditampilkan di video? Pak, pohon kurma atau pohon apa itu? Iya, perhatikan dulu si Nuraini. Bentar, saya mau cari. Oh, di sini berarti. Bentar ya. Coba di sini ya. Tidak dengar lagi ya? Belum dengar ya? Belum, Pak. Belum. Ya sudah, kita stop saja. Cuma sudah dapat bayangan ya, ini tentang video tentang apa ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Kota Dubai ya, Pak. Iya. Dubai, Pak. Banyak Khalifa, menaranya, Pak. Iya, Burj Khalifa di mana? Di Dubai, Pak. Dubai. Iya, ya. Bentar. Berapa itu? 151 apa tadi? Iya, bentar. Ini kita itu saja. Baik, coba saya ulangi lagi. Itu tadi tentang apa? Tentang Menara Burj Khalifa. Iya, di mana? Di Dubai. Dubai, Pak. Di Dubai. Dubai itu di negara mana? Ada yang tahu? Arab Saudi. Uni Emirat Arab, Pak. Iya, bagus Reja ya. Emirat Arab. Bagus Reja. Berarti geografinya kamu bagus. Itu di Uni Emirat Arab ya. Itu masih di Jazirah Arab ya. Jadi bertetanggaan dengan Saudi Arabia kan. Nah, hari ini ya kita akan membahas tentang salah satu fenomena sosial tadi. Nah, kira-kira tadi berdasarkan video yang nggak ada suara tadi, kira-kira kita membahas tentang fenomena sosial tentang apa ini? Ayo, apakah tawuran, apakah masalah kemiskinan? Pembangunan mungkin, Pak ya. Fenomena atau kecenderungan manusia tentang apa? Tentang kemegahan bangunan mungkin, Pak. Kesenjangan, Pak. Kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ya, antara si Satu miskin dan negara kaya ya. Satu kaya sekali bangunannya, megah sekali, Pak. Iya. Pokoknya itu kan tadi gedung tertinggi ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Bapak belum puas nih. Kira-kira fenomena apa? Perkembangan sosialnya, Pak, antara satu daerah dengan daerah yang lain dilihat dari pembangunannya. Ya, mungkin kita Evi, mungkin bagus, tapi mungkin cakupannya kita lebih global ya, bukan satu daerah ke daerah lain, tapi antara satu negara dengan negara lain ya. Ya, oh iya, Pak, kan? itu maksud saya. Ya. Atau mungkin lebih luas lagi antara satu benua dengan benua yang lain. Nah, oke. Ini untuk mempersingkat waktu, Bapak jelaskan sekalian ya. Jadi fenomena yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang fenomena
munculnya gedung-gedung pencakar langit di banyak negara. Itu fenomena bukan? Iya, itu fenomena sosial, Iya. Pak. Ya, itu mungkin nanti kita cari sama-sama. Itu masuk ke alam atau sosial? Nah, menurut Reja itu fenomena alam atau sosial? Atau Bapak yang salah topik ini? Apa itu, Pak? Ya, tadi ada teman kamu yang mengatakan, Pak, gedung pencakar langit itu masuk ke fenomena alam atau sosial? Menurut kamu? Fenomena sosial. Fenomena sosial. Ya, alasannya kenapa? Mengapa alasannya? Karena itu dibangun oleh manusia, Pak ya. Iya, iyalah manusia, bukan jin suatu hari ya. Ada Pak dia bilang jin, Pak. Iya. Barakatuh, Nana. Reja bilang jinnya natap saya, Reja. Apa? Reja bilang jinnya natap saya. Kalau nggak salah. Iya, Reja ya, betul ya. Jadi kalau pendapat Bapak ya Evi, itu fenomena sosial. Mengapa ya? Itu karena berhubungan dengan manusia. Dengan prestise, dengan kebanggaan. Nah, itu semua manusia yang memiliki sifat itu. Jadi bukan sosial, bukan alam ya, walaupun itu nanti didirikan di atas tanah juga gitu kan. Tapi lebih cenderung ke sosial. Tapi mungkin nanti alamnya juga bisa loh kita ambil. Nah, oke. Jadi kita akan membahas tentang fenomena sosial. Nanti di situ kita akan membuat tugas kelompok. Nah, Bapak bentuk kelompok dulu ya. Bapak bentuk kelompok dulu. Di sini akan Bapak bagi 3 kelompok ya. Jadi kelompok pertama itu ketuanya Reza, kelompok 2 ketuanya Evi, dan kelompok 3 ketuanya Hafizah. Ya, jadi nanti beberapa teman. Oke. Nah, jadi tugas pertama kalian adalah membaca teks eksplanasi, ya, membaca teks eksplanasi. Jadi ini Bapak tayangkan dulu ya, Bapak itu dulu di proyektor, bentar. Bentar ya, mudah-mudahan nggak error lagi nih. Bentar, Nak. Iya, Pak. Ini belum Bapak stop sharing ya yang ini? Iya, Ya. Pak. Kami sabar loh kalau Bapak yang ngajar. Iya, iya. Bentar, ini belum stop sharing ya, Nak ya? Yang video tadi? Sudah belum? Sudah, Pak. Iya, Sudah, iya. Pak. Sudah. Ya, ini Bapak masukkan itunya, tugas kalian ya. Jadi pertama nanti tugas kalian itu adalah membaca dulu, membaca telaah. Ya, kalian baca dulu, barulah nanti Bapak kasih instruksinya. Bentar ya. Oke. Ini dia. Lagi itu ya, lagi loading ya. Nah, juga nanti bisa kalian buka di laptop kalian masing-masing nanti ya. Di tiap kelompok kan ada 1 laptop ya. Oke, Pak. belum ya? Belum itu ya? Belum, Pak. Oke, sabar Belum ya. ada, Pak. Ya, sabar. Oke, Pak, si Oke, Vera, Pak. Pak, goyang-goyang kepala aja dia, Pak, dari tadi, Ya. Pak, nggak nyimak Oke, dia, Pak. betul. Oke, sambil menunggu ya, Bapak akan menjelaskan instruksinya. Jadi nanti setelah kalian membaca ya, setelah kalian membaca teks yang nggak terlalu panjang ini ya, nanti kalian Bapak minta menuliskan lagi teks eksplanasi yang baru. Jadi menyusun kembali teks eksplanasi berdasarkan teks eksplanasi yang lain. Sudah pastinya isinya berbeda kan? Nah, yang ingin Bapak minta dari kalian apa isinya? Ya, yang pertama tadi adalah di situ ada penyebabnya, Nak. Apa penyebab terjadinya fenomena munculnya gedung pencakar langit? Itu pasti ada penyebabnya kan? Kemudian yang kedua itu dampak buruknya, ada enggak dampak buruknya? Ya, di sini kita tidak membahas tentang dampak positifnya ya. Kita cari yang dampak buruknya saja supaya kita bisa mencari jalan keluar ya. Kemudian satu lagi nanti di bawah
itu nanti ada gambar, ya, gambar dengan ada beberapa informasi. Nanti kalian analisis di situ. Jadi nanti ditampilkan di akhir teks. Hasil analisis kalian itu kalian tampilkan di akhir teks. Nah, kemudian ingat teksnya harus sesuai ejaan bahasa Indonesia ya. Nah. Oke, belum muncul ya nak ya? Oke, sudah muncul ya. Oke, sudah muncul. Nah, ada yang mau bertanya tentang terkait tugas ini? Ya, kalau tidak ada berarti sudah paham ya. Nah, berarti sekarang mulai membaca ya. Mulai membaca. Saya kasih waktu untuk membaca 10 menit. Ya, 10 menit untuk membaca dan menelaah. 10 menit itu bisa 2 kali balik membaca ya. Setelah itu nanti barulah kita mulai tugas. Oke, nah waktunya sudah habis 10 menit. Nah, sekarang kita mengerjakan tugas ya. Kita mengerjakan tugas yang tadi. Jadi setelah kalian semua tahu informasi yang ada di teks eksplanasi yang judulnya Perang Atap Dunia ya. Di teks eksplanasi yang judulnya Perang Atap Dunia ini ya. Nah, ini kalian susun kembali teks eksplanasi yang baru, tapi masih terkait dengan fenomena ini. Nah, tadi sudah Bapak sampaikan kan, apa yang harus kalian isi? Yang pertama nanti penyebabnya dulu. Penyebabnya kalian cari ya nak ya, penyebabnya. Kemudian boleh analisis nak, ya, boleh analisis kamu ya. Kemudian setelah itu nanti akibat-akibat yang ditimbulkan, dampak buruk yang ditimbulkan. Terakhir nanti ada informasi tentang 6 gedung tertinggi di dunia. Nah, ini juga kalian analisiskan, nanti letakkan di bagian akhir paragraf. Baik, waktunya dimulai dari sekarang ya. Saya beri waktu 40 menit. Baik, sudah selesai kan? Sudah 40 menit lebih ini. Sudah lebih 1 menit. Sudah selesai semua kan, nak? Belum, Pak. Sudah stop. Ya, stop. Apa adanya, ya, apa adanya Hafiza, ya, tidak dilanjutkan lagi. Nah, baik, sekarang kelompok pertama, ya, kelompok pertama dulu ya, ya, jadi kita sesuai ya, 1, 2, 3. Kelompok pertama dulu menyampaikan, ya, menyampaikan. Nanti kelompok kedua, kelompok ketiga boleh menimpali. Baik, Reja, menurut kamu apa kira-kira penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena ini, Reja? Baik, terima kasih pada teman-teman semua. Kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama adalah tentang penyebab kenapa mereka membangun gedung yang sangat-sangat besar, bla 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 bla. Baik Pak, demikian penampilan dari kelompok kami Pak. Baik, ada yang ingin menanggapi? Kelompok 2, Evi, kelompok 3, Hafiza, atau anggota kelompoknya ada Vicky, ada Nila. Ya, betul ya. Nah, Ya. ya. Baik. Nah, jadi sudah kita dengar tadi kan jawaban dari teman kalian, teman kalian. Nah, di sini Bapak ingin menyimpulkan ya. Bapak ingin menyimpulkan, Bapak juga ada opini sendiri kan. Nah, jawaban kalian itu sebenarnya benar, tapi mungkin terpotong-potong. Satu potong ada tempat si Reja, satu potong ada di kelompoknya si Evi, dan potongan lain ada di kelompoknya Hafiza. Mungkin potongan yang lain belum sempat terungkapkan. Nah, coba kita rangkai. Ya, karena penyebabnya itu mungkin satu, tapi akibatnya banyak. Nah, yaitu ya, penyebabnya satu, tapi akibatnya banyak. Nah, kira-kira apa? Ya, ini menurut versi Bapak ya. Nanti kalian boleh menyanggah kalau ternyata Bapak itu salah opininya ya. Jadi, penyebab berdirinya gedung-gedung pencakar langit di dunia itu karena pola pikir Coba kita perhatikan dari keenam gedung ini. Ini kira-kira di benua mana ini
ada berapa benua gedung ini? Ada yang bisa melihat? Di Asia semua, Pak. Iya, Asia, di Pak. Asia. Kesimpulannya di Asia. Loh, padahal selama ini kan yang kita tahu negara maju itu benua mana? Eropa, Pak. Eropa, satu lagi Amerika ya. Amerika. Negara-negara adidaya itu ada di dua benua itu. Yang paling Asia hanya tinggi itu beberapa. Pak di Dubai, Pak. Iya, tapi mengapa 6 gedung tertinggi ada di Asia? Karena apa, Nak? Nah, tadi jawaban kalian ada yang sudah mendekati ya, ada yang sudah benar. Jadi Bapak ulang lagi, karena pola pikir sebagian orang Asia ini masih menganggap bahwa tingginya peradaban, kemodernan itu diukur dari banyaknya gedung-gedung tinggi di negaranya. Jadi makin banyak gedung tinggi dianggap makin modern lah mereka. Makin tinggilah peradaban mereka. Itu kalau sebagian pendapat orang Asia. Tapi kalau pendapatnya orang Eropa itu sudah beda. Ya, mereka itu menganggap tingginya peradaban itu dari sejarahnya. Makanya lebih banyak kan situs-situs sejarah di Eropa dibanding Asia ya. Nah, betul tidak? Atau mungkin sama, tapi di Asia itu mungkin ada sebagian dirobohkan. Mengapa? Untuk dijadikan gedung-gedung tinggi, untuk dijadikan apartemen, dijadikan hotel. Tapi kalau di Eropa, mengapa jarang dibangun gedung-gedung bertingkat? Karena mereka mempertimbangkan situs nanti akan rusak. Situs nanti akan dibongkar. Kalau tidak dibongkar, karena bersisian dengan gedung pencakar langit, akan terhalang, keindahannya akan hilang. Ya, itu penyebabnya, Nak. Ya. Dampaknya kira-kira apa? Ya, yang sudah kalian jawab tadi ya, Bapak kumpulkan. Dampaknya tadi yang pertama adalah otomatis adalah pemanasan global. Karena makin banyak gedung, apalagi kalau gedung-gedung di Asia itu kan banyak menggunakan dinding-dinding kaca yang tidak sesuai dengan Asia yang banyak iklimnya tropis, ya. Sudah pasti dengan gedung-gedung yang tinggi menggunakan dinding-dinding kaca akan banyak menyerap energi, listriknya banyak, AC yang dipakai juga banyak. Nah, itu akan menyebabkan boros energi, efek rumah kaca yang bisa merusak ozon. Apalagi kira-kira dampaknya? Ya tadi yang seperti disampaikan oleh kelompoknya Aziza, ya, akan rusak lahan. Ya, lahan yang harusnya untuk lahan hijau, untuk pertanian, dicaplok jadi gedung-gedung bertingkat. Nah, itu banyak dampak, Nak. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita menghindari dampak itu? Nah, nanti kita sama-sama pikirkan. Kira-kira itu ya, Nak ya, kesimpulan dari teks kita, Nak ya. Nah, jadi di sini juga kita bisa melihat, dari 6 gedung tertinggi ini, ya kita bisa menyimpulkan bahwa gedung tertinggi itu adalah Burj Khalifa tadi yang dikatakan Hafizah. Gedung yang paling lama itu adalah gedung banyak ya. Shanghai Tower. Nah, kita bisa menyimpulkan gedung yang paling lama itu Shanghai Tower, dibangun 2008. Nah, negara yang paling banyak gedung tingginya di mana? Di Cina. Ada berapa ini? Ada 2. Jadi itu ya. Jadi itu yang bisa kita analisis dari gambar ini. Baik, itu saja presentasi kita. Nanti tugasnya kita dikumpul, nanti akan Bapak nilai. Nah, baik, karena waktunya sudah tinggal sedikit lagi, ya kita sekarang penutup, Nak. Penutup. Coba kita, saya minta satu orang buat kesimpulan. Coba si Hafizah, kira-kira kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Baik Bapak. Ya. Teman-teman sekalian, saya akan mengambil kesimpulannya. Jadi materi yang kita pelajari hari ini tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu ada 2, ada eksplanasi tentang alam dan ada yang sosial dan sosial. Yang kedua sosial. Jadi kalau teks eksplanasi tentang alam, dia berisi tentang fenomena alam yang terjadi seperti gempa, seperti tsunami Aceh yang pernah terjadi di tempat saya kan. Kemudian ada banjir bandang, angin topan, itu termasuk ke dalam fenomena alam. Yang kedua ada fenomena sosial. Kalau fenomena sosial
materi kita hari ini tentang 6 gedung tertinggi di dunia, yaitu gedung-gedung pencakar langit. Kemudian fenomena sosial juga termasuk seperti yang terjadi di Malang, di lapangan Kanjuran, itu termasuk ke dalam fenomena sosial. Sekarang kan lagi viral-viralnya karena supporter Aremania itu turun ke lapangan, sehingga terjadilah kerusuhan, Pak. Iya, bagus sekali Hafizah. Terima kasih Hafizah. Oke, ada yang menambah kesimpulan lain? Iya. Bagus, Evi, ya. Jadi kesimpulan lainnya adalah ternyata untuk menyusun teks eksplanasi itu kita bisa menggunakan pola sebab akibat. Nah, jadi kita bisa menceritakannya penyebabnya dulu apa, baru nanti akibat-akibatnya. Itu bisa pola seperti itu. Atau dibalik, akibatnya dulu apa. Kira-kira akibat ini penyebabnya apa ya? Nah, itu juga bisa. Tapi nak, selain pola sebab akibat, kita bisa juga menggunakan satu pola yang namanya pola kronologis. Sebenarnya inilah hari ini yang mau kita pelajari. Tapi sebelum Bapak sampaikan, kalian sudah pintar duluan. Ya, tinggal satu lagi yang belum kita bahas kronologis. Ya, jadi sebagai penguatan ini Bapak tampilkan materi tentang pola pengembangan teks eksplanasi, pola sebab akibat dan pola kronologis. Baik, sudah dibacakan? Nah, oke. Baik. Sebelum Bapak mengakhiri pelajaran ini, ya, jadi yang bisa kita ambil dari hari ini adalah bahwa fenomena sosial itu sebenarnya kita sendiri yang buat, karena kita sendiri yang buat. Makanya bagaimana caranya yang kita buat itu yang bagus-bagus. Kalau yang tidak bagus, sebaiknya kita hindari. Nah, kira-kira itu saja dari Bapak. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Jadi, supaya kalian ketika nanti memproduksi teks eksplanasi, nggak hanya pola sebab akibat saja yang kalian kuasai, tapi kejaannya, susunannya. Apa sih teks eksplanasi itu yang harus dijabarkan dulu, kemudian apa sih isinya, dan terakhir apa yang ingin kalian sampaikan. Itu nanti ada di struktur. Ya. Jadi itu saja ya dari Bapak. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika Bapak menyampaikannya itu terlalu cepat, tidak jelas, ya. Ya, jadi Bapak akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman, juga Ibu dosen dan Ibu Pamong. Saya serahkan kembali ke forum. Iya, baik, terima kasih Pak Daryono. Silakan Bapak Ibu ya untuk memberikan masukan, komentar atau masukan 10 menit ya Bapak Ibu. Mungkin dibagi saja, jadi satu orang jangan lebih dari 2 menit ya, 2 atau 3 menit. Silakan. Siapa yang mau? Ya Pak Reza, silakan Pak Reza. Ya, silakan Pak Reza. Masukan ya Pak ya, masukan Pak Reza, itu lebih kepada. Saya deg-degan kalau Pak Reza yang komen nih. Yang berdampak pada perbaikan Pak Daryono ke depan Pak. Silakan Pak. Terima kasih Bu Rika. Terima kasih juga Pak Daryono yang sudah menyampaikan atau mempresentasikan peer teaching-nya. Nah, yang pertama mungkin tadi memang kendala sinyal mungkin yang membuat Pak Daryono yang sedikit hilang konsentrasi di awal dalam mengajar. Nah, ini harapan ini kan nanti kan kita juga nanti ini pasti dalam mengajar pasti ada gangguan-gangguan teknis, apalagi seperti ini nanti ketika PPL kita ambil nilai, tapi kita tetap fokus Pak. Kita nampak Bapak di awal itu kehilangan fokus mungkin gara-gara terganggu sinyal tadi kayak udah blank. Bahkan membuka pembelajaran saja masih apa nih? Ini apalagi masih bingung kita. Seperti mungkin kayak lupa berdoa dan segala macam. Saya paham itu faktor yang dipengaruhi oleh keguguban tadi ya, karena terjadi ada teknis yang kita jumpai. Nah, yang kedua adalah tidak tersampaikan secara jelas tentang tujuan pembelajaran. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran anak-anak hari ini? Misalnya, nanti apa yang sedang kita pelajari, indikatornya apa, tujuan dari pembelajarannya ini apa, sehingga tadi seperti kalau kawan-kawan lain perhatikan, itu seperti tujuan pembelajaran kita hari ini seperti mengenal jenis-jenis teks eksplanasi.
Bahkan sampai tadi Bu Hafizah juga dalam menutup ininya ketika memberikan simpulan dari pembelajaran, jadinya kan di situ. Karena memang kalau kita ngelihat tadi kayak pembelajaran mengarahkan siswa ke situ jenis-jenis Iya. Padahal itu materi yang lalu Pak ya. Padahal itu materi yang lalu. Karena tidak tersampaikan tujuan pembelajaran secara baik di awal. Ya. Bahwa yang hari ini sebenarnya kalau saya pahami, saya teks eksplanasi juga di ini 4 yang pertama ya, keterampilan yang pertama itu anak-anak bukan diminta untuk menyusun teks. Karena memang struktur teks juga anak-anak juga belum paham, kaidah kebahasaannya juga belum paham. Di sini anak-anak memang masih diminta untuk menyusun informasi kalau saya tidak salah, betul Pak? Iya, iya Pak. Mengonstruksi Pak itunya, jadi menyusun ya Pak ya. Menyusun, misalnya mencari informasi dalam teks eksplanasi ya. Jadi kalau saya tidak salah seperti itu. Jadi anak-anak itu belum diminta untuk menulis teks eksplanasi, tapi ini dikasih teks eksplanasi, coba cari informasi apapun yang informasi di dalam teks tersebut. Masalahnya seperti itu, menyusun informasi apa yang ada di dalam teks tersebut. Bisa seperti itu Pak Leono. Karena tujuan pembelajaran tadi yang ngambang, jadi kita kerja apa sih sebenarnya? Atau tujuan pembelajaran kita hari ini apa sih? Kita belajar hari ini itu bisa apa atau mau ngapain nih anak-anak? Karena tidak digambar di awal. Bisa Bapak pakai slide seperti Bu Arma ini Pak, tentang hari ini kita belajar ini, tujuannya ini. Jadi anak-anak itu terarahkan. Sistem kerjanya nanti kita buat kerja kelompok, kalian diminta untuk ini, jadi jelas. Jadi seperti tadi masih ngambang lah tujuan dari pembelajaran kita, sehingga pembelajaran juga anak-anak kebingungan dalam mengikuti pembelajaran. Di bagian penguatan juga yang tadi Bapak memang sudah menyiapkan slide-nya sebelumnya atau tidak Pak? Ada nanti di kelas ada slide-nya Pak. Waktu nanti PPL ada slide-nya. Untuk penguatan Pak ya? Iya. Nah, dari penguatan Bapak apa sih yang mau Bapak jelaskan? Nanti dikasih bisa dalam bentuk slide dan segala macam. Iya. Karena kalau memang disediakan slide yang seperti tujuan pembelajarannya itu dibuat aja Pak, ditampilkan. Iya. Oke Bu Rika dan Pak Leono, terima kasih untuk kesempatannya. Iya, saya terima kasih juga Pak karena sudah dikoreksi ya. Insya Allah akan saya perbaiki nanti ke depan. Terima kasih untuk teman-teman yang lain. Ya, saya kembalikan ke forum ya. Kira-kira siapa? Itu Ibu Hafizah. Bu Hafizah Pak. Silakan Ibu Hafizahnya udah ngangkat tangan itu. Ya, silakan Bu Hafizah. Ya baik, Bapak Ibu semuanya, kemudian terima kasih juga kepada Ibu Rahima dan Ibu Rika atas kesempatannya. Di sini saya hanya sedikit menambahkan dari yang Pak Reza katakan itu sudah benar Pak Daryono ya. Tadi Pak Daryono di awal lupa berdoa, mungkin kendala sialnya juga, doanya tidak ada ya di kegiatan awal. Itu memang hal yang fatal sekali karena di sintak Bapak ada berdoa dulu. Kemudian untuk pemberian motivasi juga jadi kurang ya kalau menurut saya. Kemudian di kegiatan inti seperti yang Pak Reza katakan, Bapak tidak menyebutkan apa tujuan pembelajaran kita dan kita belajarnya di KD apa. Jadi ini lebih ke mengidentifikasikan jenis-jenis teks eksplanasi, bukan ke inti Bapak. Sedangkan kalau kita perhatikan RPP Bapak yang Bapak kirim ke grup itu lebih ke menulis teks eksplanasi, mengkonstruksi. Ya, mengkonstruksi teks eksplanasi begitu saja Pak. Kalau menurut saya, kalau gedung tertinggi di dunia ini kan siswa kita ini kurang meminati. Tapi kalau masalah misalnya seperti kejadian di Malang ini yang lagi-lagi viral itu Bapak angkat jadi trending topik itu di kelas nanti. Ya. Mungkin saya timpali Bu ya. Begini Bu, saya pilih topik ini mengapa? Karena kemarin juga saya teringat kata-katanya Bu Rahimah bahwa ketika anak di pedalaman kita sajikan dunia luar, mereka akan termotivasi untuk pergi keluar. Ya mungkin sebagian materi itu mungkin nanti tentang keadaan alam sekitar dia kan, tapi mungkin sebagian materi itu merujuk ke global. Jadi mungkin dengan melihat dunia luar negeri, mereka mungkin akan tergugah
oh saya ingin belajar lebih giat supaya nanti bisa jalan-jalan ke luar negeri. Mungkin itulah tujuan saya yang pertama mungkin. Ya Pak. Yang lain Pak sudah bagus di Iya. bagian apa? Ya, terima kasih Kesimpulannya Bu. juga sudah, penguatannya juga sudah bagus Pak. Mungkin di bagian awalnya yang kurang kan nanti bisa Ibu lihat yang seperti Bu Armeni tampilkan, ada tujuannya, pakadenya kita begitu Pak. Iya, Jadi kalau cara mengajar Bapak itu sudah lebih ke siswa itu sudah oke kalau menurut kami ya. Mungkin kami saja nanti besok di saat tampil kami belum bisa seperti Bapak begitu saja. Kami Iya, cuma saya harap minta teman-teman yang komentar, lain, tapi kami di saat tampil masih banyak kekurangannya. Iya. Apalah daya aku hanya sebutiran debu Iya. begitu Pak. ya, saya harap teman-teman yang lain lebih bagus dari kami berdua karena ada dua celah yang sudah ditemukan antara Bu Armeni dengan saya dan itu nanti akan diperbaiki oleh teman-teman yang lain. Ibu bukan butiran debu Bu, tapi remahan roti. Kalau nggak ada rotinya, remahnya dimakan juga. Oke, Baik. silakan. Baik, mungkin Bu Rahimah silakan. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain. Pak Rajanya udah ya, berarti ibu-ibu lah yang lain. Ada masukannya ibu-ibu yang lain? Ya, kalau nggak ada mungkin dari saya ya Pak Iya, Daryono ya. Terima kasih Bu, silakan. Saya terkesan tadi Bapak mengatakan menampilkan gambar-gambar Asia ini untuk memotivasi siswa itu sangat bagus. Tapi kalau untuk diangkat menulis, ya seperti Bu Afijah sampaikan Bapak, mungkin dia kebingungan untuk mengambil informasi dari berita ini karena dia kan tidak pernah lihat. Iya. Kalau hanya sekedar membangun konteks bahwa inilah dunia luar anak, itu boleh-boleh. Tapi kalau tingkat menulis ini kesulitan Pak, karena wawasan anak kan rendah di bidang ini. Iya, Itu yang pertama. Sementara yang di pendahuluan juga tadi sudah disampaikan Pak Reza dengan Riji, itu luar biasa. Pak Reza menguasai sekali sepertinya. Nah, dan masukan dari Bu Afijah. Tapi benar Bapak, ini disebabkan juga termasuk Bapak Ibu yang lain ya, ketika kita mengajar itu cobalah membaca KD-nya berulang-ulang agar kita tidak salah, tidak gagal paham ya. Nah ini termasuk dari ini saya perhatikan Pak Daryono ini kan membahas, walaupun sebenarnya kan ini yang sudah lalu, walaupun yang sudah lalu saya juga agak sedikit miris Bapak Ibu, karena Bapak Ibu tidak menguasai materi. Tadi ada fenomena alam dan sosial, itu jauh, fenomena alam dan sosial itu jauh Bapak. Nanti fenomena alam itu terbagi dua, fenomena alam yang disebabkan oleh tangan manusia dan satu lagi karena kehendak yang Maha Kuasa. Sedangkan sosial ini, nanti ini ada tentang kemiskinan, pengangguran, sampah, misalnya seperti di Jakarta itu ada sampah-sampah menumpuk, atau ada nggak usah jauh-jauh lah, kalau di Banda Aceh ada Lamnyong itu, sungainya itu, Kurung Darunya itu, nggak sudah mulai dengan sampah daerah Penayung. Kemudian penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat nanti terbagi-bagi lagi itu tadi ada gepeng. Gepeng itu apa? Pengemis dan gelandangan. Itu dia. Kemudian ada narkoba dan sebagainya, PSK dan sebagainya. Lebih baik itu yang kita angkat. Karena apa? Untuk meluruskan sikap anak-anak. Nah, kalau hal ini, kalau misalnya membahas jenis-jenis, ini juga membingungkan anak. Dia bingung yang fenomena alam yang mana sih? Yang sosial ini sebenarnya yang mana? Bahkan sebenarnya ada satu lagi jenisnya, yaitu kebudayaan. Ada tiga sebenarnya tentang fenomena ini. Itu Bapak. Nah, untuk KD Bapak yang hari ini benar sekali yang disampaikan oleh Pak Reza dan Bu Afijah. Itu kita kan fokusnya mau mengonstruksi. Berarti carilah eksplanasi yang istilahnya di lingkungan siswa yang dia punya banyak wawasan untuk menulisnya. Kalau tidak ada wawasan, bohong Pak, kita bisa menulis. Iya, Orang itu kan lancar berbicara, lancar menulis apabila ada bahan. Nah, kalau bahannya tidak ada bagaimana? Ini coba nanti Bapak revisi lagi lah bahan Bapak, Bapak cari agar nanti ketika Bapak mengajar, anak-anak membuka pikirannya untuk paham betul menulis teks eksplanasi. Itu dia Bapak Ibu ya. Oh iya, Bu, saya tanya Bu, jadi nanti kan rencana Bu, ini kan aksi kedua saya Bu, nanti PPL, apakah nanti materi teksnya harus diganti atau bagaimana Bu kira-kira? Ya. Ini saya sudah unggah dan ini rencana untuk PPL nanti. Boleh saya ganti materinya, materi teksnya? Boleh Bapak.
Karena Bu. yang penting ketika Bapak aksi nanti, mungkin nanti akan ditambah berkah. Tapi Iya. pengalaman yang sudah diunggah itu nggak ada masalah lagi. Iya, Bu. Yang actionnya nanti, ini kan sudah ada masukan-masukan dari kami Iya. ini. Iya, Bu. Daripada Bapak nanti membingungkan anak. Terulang lagi, Bu, ya kesalahannya ya. Ya, boleh Bapak perbaiki yang kira-kira nanti anak saya akan paham begitu. Nanti Kalau mungkin ini- dikasih keterangan, Bu, ya. Ada kayak keterangan bahwa sudah diganti tag gitu-gitu, Bu, ya. Boleh nanti Bapak sampaikan Iya, saja. Mungkin iya. nanti bernilai berbeda ya. Iya, Bu. Itu ya Pak. Iya. Nah, kalau ini yang Bapak sebutkan ya bisa gagal paham semuanya. Iya, Bu, ya. Ya, ya. Oke. Nah, mungkin Terima dari kasih, Bu. ya, jangan patah semangat ya Pak ya. Saya tahu Iya, Bu. Bapak kesehatan berkurang, Iya. jaringan juga yang membuat Bapak mungkin gagal paham, sekali Iya. dengar sekali tidak, terpental-pental, itu kami pahami. Iya, terima Dengan kasih. semangat Bapak saja saya sudah sangat bagaimana ya, bangga begitu. Daripada terima yang kasih, kita Bu. suruh masuk nggak masuk-masuk juga. Ini Bapak dengan kesulitan yang menurut saya memang sangat-sangat sulit tapi berusaha untuk berhasil. Ya. Demi anak istri ya Pak. Ya. Ya. Demi keadaan si buah Istri hati, Bu. malah kemarin sudah kecelakaan lah gitu. Iya. Iya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya Pak Iya. ya. Iya. Baik, mungkin saya kembalikan ke Bu Rika Ibu. Baik. Makasih Bu Rahimah dan teman-teman lainnya. Pak Daryono mungkin langsung ditutup aja Pak di top Oh, iya. share. Iya, iya, Bu, ya.